Aku diperintahkan, aku diminta untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, maka niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dicintai Allah, ini sambil melihat unggahan-unggahan yang ada di postingan di media sosial ya. Ada yang rame berkaitan tentang unggahan dari seorang istri, bercerita tentang bagaimana beliau memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya ya. Memberikan masakan terbaik, makanan terbaik, menyiapkan segala sesuatunya ya. Dan ternyata ini menjadi perbincangan ya di media maya ya, di dunia maya. Perbincangan pro kontra, ada yang wah bagus, tapi ada juga yang nggak harus segitunya juga sih gitu ya. Nah, saya hanya sekedar ingin menyampaikan tentang bagaimana seorang istri itu di dalam Islam, sahabat. Nabi SAW menegaskan, andai aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang itu sujud kepada seseorang, amura ahadan liyasjuda li ahadin fa amartu zaujah an tasjuda li zauji. Aku diperintahkan, aku diminta untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, maka niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya, likibari haqqiha, karena besarnya haknya. Tetapi yang dimaknai di sini ya dengan kalimat kalau. Hanya memang tidak ada syariat makhluk sujud kepada makhluk kan. Tetapi untuk menunjukkan besarnya hak suami gitu. Maka wajar di dalam Islam bagaimana kondisi seorang istri itu betul-betul surganya itu ada pada aktivitas baiknya kepada suami. Bahkan Nabi SAW itu menyampaikan kalau wanita itu menepati beberapa hal saja. Salah satunya adalah ata'at zaujaha. Dia taati suaminya di antara 4 pintu surga. Maka dia bisa masuk ke dalam surga dengan memilih pintu surga yang mana saja. Salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, jaga auratnya, ata'at zaujaha, lalu dia taat pada suaminya, maka dia masuk pintu surga melalui pintu yang mana yang dia inginkan. Apakah ada diskriminasi di sana, sahabat? Tidak. Justru ini kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada seorang wanita. Coba bayangkan kalau dia sudah sholat, dia sudah menutup aurat, dia sudah mengerjakan puasanya, lalu dia taati suaminya, surga itu dibukakan. Di mana lagi ada kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba melalui pintu pengabdian. Pagi-pagi bikinin teh, tik, dikasih kepada suaminya, surga dibuka. Dan tidak sebaliknya kan? Bukan suami bikinin teh, surga dibuka. Nah, kenapa tidak dilihat dari sini? Jadi begitu. Jangan kita nyinyirin. Ya, nggak segitunya juga kali, gitu. Udah kayak budak. Bukan budak, sahabat. Ini bukan budak. Maka nanti jangan sampai kita melenceng lagi. Begitu ada anak bakti sama orang tuanya dibilang nggak segitunya juga kali. Gitu. Coba yang ngomong begitu itu, kalau anaknya tidak peduli dengan dia, kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Kan pengennya kan begitu kan, anak bakti sama orang tua. Ya. Kita bahagia aja, ada anak nyuciin kaki orang tuanya, ada anak bawain barang orang tuanya, ada anak. Jangan dikatakan dia budak, bukan. Itulah pundi-pundi kebaikan yang bisa didapatkan dari seorang manusia ketika dia hidup di dunia. Dan pundi-pundi itu bisa mendatangkannya atau bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita. Jangan dikira bahwa itu adalah perbudakan. Seolah Islam itu tempatnya wanita itu hanya di sini. Tidak, sahabat. Tetapi memang begitulah. Ada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya, dan dijalankan harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Suami cari nafkah, istri mengurus rumah. Kalau ini dijalankan, maka insya Allah peradaban ini akan maju berkembang. Peradaban ini akan mampu tegak berdiri. Dan Allah akan memberikan kebahagiaan bukan hanya sekedar di dunia tapi di akhirat. Untuk para istri sekalian, bukan berarti karena saya suami saya mengatakan begitu, tidak. Tapi ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahwa bagaimana bakti seorang istri kepada suami itu mampu menjadi pintu surga. Manfaatkan dengan sebaik mungkin kemudahan ini, karena dalam setiap
air yang kita bakalkan kepada suami, nasi yang kita masakkan untuk suami, kebaikan yang kita hadirkan untuk suami, balasannya itu luar biasa, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.